أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي رفع السماوات بغير أمد ترونها بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu waliyul muttaqin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul ghurril muhajjalin wa rahmatullahi lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami ya Rabb Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Halaman 538, hadis ke 1407. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridai beliau. Abu Hurairah adalah salah seorang sahabat yang dikenal ahli suffah. Beliau tidak seperti sahabat-sahabat yang lain. Dia selalu mengikuti baginda Rasul. Oleh karena itu Abu Hurairah termasuk di antara sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau didoakan oleh baginda Rasul,
Yaitu Rasulullah bersabda, man basata thawbahu fala yansa ma sami'ahu minni abada. Siapa orang yang menggelar semacam selendangnya atau bajunya, maka dia tidak akan lupa apa yang didengar dariku, kata Rasulullah. Mengetahuinya Abu Hurairah. Ingatannya sangat kuat. Ini tentu nama kunyah, nama benarnya adalah Abdurrahman bin Sakhar. Kala beliau berkata, kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nafasa an muslimin, siapa orang yang membebaskan orang Islam, kurbatan min kurubi dunya, kesusahan daripada kesusahan di dunia. Banyak memang hadis ini, diantaranya yaitu Allah gantungkan pertolongan Allah dengan pertolongan kita sesama manusia. Makanya di sini Allah kaitkan pertolongan Allah nanti di akhirat, ya, yaitu dengan pertolongan seseorang kepada sesama. Jadi orang yang menyelesaikan kesusahan seorang muslim dari kesusahan dunia, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, maka Allah akan yaitu melapangkan kesusahan dia, menyelesaikan kesusahan dia daripada kesusahan di hari kiamat. Tentu kesusahan di dunia berbeda dengan kesusahan di hari kiamat. Ini Allah janjikan, orang yang menyelesaikan kesusahan, membantu kesusahan ya sesama, nanti Allah akan bantu dia untuk menyelesaikan kesusahannya di hari kiamat. Waman yassara ala mu'sarin, siapa orang yang memudahkan orang yang kesulitan, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirati, maka Allah akan memberikan kemudahan baik di dunia maupun di akhirat. Jadi Allah kaitkan pertolongan Allah dengan pertolongan kita sama manusia. Waman satara musliman, siapa orang yang menutupi kekurangan seorang muslim, tidak dibuka kemana-mana, satarallahu fid dunya wal akhirah, maka dia akan Allah tutupi kesalahannya di dunia dan di akhirat. Artinya diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhih. Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba itu menolong kepada sesama. Ya, ini sekali lagi Allah kaitkan pertolongan Allah dengan kita menolong orang lain. Ya, akhrajahu Muslimun, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, ini menunjukkan bahwa ya ada sebab musabab begitu. Ya, disebabkan kita membantu orang, nanti Allah akan membantu kita. Wa an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Mas'ud. Beliau ini orangnya kecil. Dan dari beliau ini menunjukkan bahwa yang ditimbang itu bukan badan kita tapi amal kita. Pada satu hari beliau naik ke atas pohon karena angin kencang, lalu menyingkap bajunya, baju kurungnya, sehingga betisnya kelihatan kecil. Sahabat rupanya kaget, ya, lalu Rasulullah mengatakan bahwa Abdullah bin Mas'ud nanti kalau ditimbang akan lebih berat daripada kalian. Nah, berarti yang dimaksud dengan sabda Rasul yaitu yang ditimbang adalah amal kita. Penimbangan amal itu nanti betul-betul terjadi karena Allah berfirman, wal waznu yauma izinil haq. Timbangan amal di hari itu adalah benar, tidak ada yang dicurangi. Karena Allah laisa bizallami lil abid, Allah tidak akan berbuat zalim. Ya, karena Allah mengharamkan perbuatan zalim. Ya. Makanya Allah melarang manusia berbuat zalim.
Bahkan dalam sabda Rasul, da'watul mazlum mustajabah. Doanya orang dizalimi itu terkabulkan. Makanya hati-hati doa dari orang yang dizalimi, ya, karena doanya itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Abdullah bin Mas'ud ini orangnya kecil, tapi beliau ya nanti akan ditimbang lebih berat. Beliau ini sering sekali diminta oleh baginda Rasul membaca Quran, Rasulullah yang mendengarkan. Sampai beliau mengatakan, Quran kan diturunkan kepada engkau, kan gitu. Kenapa aku, katanya? Ya mungkin nggak enak begitu ya. Ya tapi memang Rasulullah minta. Makanya ada tradisi apa? Simaan atau tasmi'. Kita berkumpul 10 orang umpamanya, gantian baca Quran. Ya, yang lain dengerin lalu baca lagi sampai semua. Itu namanya simaan. Ya, atau dikenal juga dengan tasmi'. Ya, itu dari Rasulullah. Rasulullah nggak kumpul, nggak, cuma minta kepada sahabat, diantaranya ini Abdullah bin Mas'ud untuk membaca Quran, Rasulullah yang mendengarkan. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man dalla ala khairin, siapa orang yang memberikan petunjuk kepada orang lain, ya satu kebaikan, falahu mislu ajri fa'ilihi, maka baginya akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Ini luar biasa Islam. Ya, jadi kebaikan itu harus disebarkan. Ya, harus disebarkan gitu. Dia memberikan petunjuk kebaikan kepada orang lain, lalu orang lain itu melakukan, dia dapat pahala yang sama. Dapat pahala yang sama. Gitu ya. Nah, lalu kan ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Dosa besar di sisi Allah orang yang kabura maqtan indallah an taqulu, ya, orang yang berkata tapi tidak melakukan. Ini untuk hal-hal yang wajib. Dia memerintahkan orang lain ya berbuat baik tapi dia sendiri tidak melakukan. Ini kabura maqtan indallah, yang bersifat wajib. Kalau yang bersifat anjuran ya nggak masalah, dia belum mengerjakan lalu dia anjurkan kepada orang lain, tapi sifatnya anjuran nggak apa-apa. Tapi kalau yang bersifat wajib, dia tidak melakukan, orang lain disuruh melakukan. Ya, itu. Nah ini kan pernah ya cendekiawan Yahudi ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Mereka ya menyuruh ya kepada yang sudah beriman dari mereka, betul-betullah kamu beriman, gitu ya. Lalu ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kenapa? Mereka kok hanya memerintahkan kepada orang lain, tapi mereka sendiri tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW, seperti itu. Akhrajahu Muslimun, hadis riwayat Imam Muslim. Ya, jadi kebaikan itu harus kita sebarkan, ya harus kita kasih petunjuk kepada orang yang belum tahu. Lalu wan ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar. Sering saya sampaikan bahwa ya ibnun itu ada 4 yang selalu disingkat ibnun. Namanya sebenarnya siapa? Abdullah. Ya, cuma kalau setelah Abdullah itu Umar atau Amr binnya atau As atau Mas'ud atau Abbas, ya maka selalu tidak disebutkan Abdullahnya. Ini asalnya Abdullah. An ibni Umar, dari Abdullah bin Umar. Radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai beliau. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, man ista'adzakum billahi fa'idhuhu. Apabila orang yang minta tolong kepadamu, ya minta pelindungan ya karena Allah, fa'idhuhu, maka lindungi. Ya, lindungi. Jadi dulu orang-orang kafir ya, sering minta pelindungan pada Nabi Muhammad SAW dan para sahabat atau ke negara Islam. Ke negara Islam, karena memang Allah perintahkan
Wa in ahadun minal musyrikin nastajaraka fa'ajirhu. Kata Allah, apabila ada orang musyrik ya minta suaka, minta pelindungan, maka lindungi dan nggak boleh dipaksa untuk masuk Islam. Biar dia tinggal di negara Islam, biar dia dengar Al-Quran, biar dia tahu sikap kaum muslimin, perbuatan mereka, perilaku mereka. Kalau dulu kan orang Islam ya itu sesuai dengan ajaran Islam, sikap lakunya, sehingga orang bisa melihat dari orang Islamnya dulu gitu ya. Seperti Islam masuk ke Indonesia ya, ini kan dengan sikap laku, dengan perbuatan, tidak dengan pedang. Itu para pedagang menunjukkan akhlak Islam. Lalu orang Indonesia nanya, ya kok begitu cara dagangnya? Dikasih tahu ini ajaran Islam. Akhirnya mereka tertarik ya itu. Jadi dulu seperti itu. Kalau sekarang kan susah juga. Justru orang Islam membuat Islam ini menjadi buruk dengan perbuatan mereka yang jauh dari ajaran Islam, dimanfaatkan oleh orang yang tidak senang terhadap Islam. Ya mereka mengatakan itu adalah Islam katanya, ya kan seperti itu. Padahal Islam tidak mengajarkan. Ya, jadi sudah jauh daripada sikap lakunya. Ya. Waman sa'alakum, jadi kata Allah fa'ajirhu, ya kasih perlindungan. Kemudian kalau mereka mau kembali, ya antarkan hatta yablugha ma'manah, sehingga sampai ke tempat yang aman. Ini Islam. Ya, ini yang dimaksud man ista'adzakum billahi fa'idhuhu. Wa man sa'alakum billahi, siapa orang meminta kepada kamu sekalian karena Allah, ya fa'atuhu, maka silakan. A'ta yu'ti, ya a'ti menjadi u'tuhu, ya maka berikanlah. Wa man ata ilaikum ma'rufan, siapa orang yang memberikan kebaikan, melakukan kebaikan kepada kamu, fakafi'uhu, maka balas. Kalau kita nggak bisa balas dengan yang sama, cukup kita ucapkan jazakumullahu khairan. Itu kata Rasulullah sudah cukup. Kita membalas mukafaah. Ya, mukafaah itu sebanding. Ya seperti Abdul Mahamid, pujian yang paling abdal itu Allah menama alhamdulillahi hamdai yuwafi. Ini sama yuwafi. Ni'amahu wa yukafi'u, sama mazidah, yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu. Ya, jangan ditambahin Allah alhamdulillah ya hamdan syakirin. Ini enggak tepat. Secara nahwu itu salah. Alhamdulillah hamdan syakirin. Kita lihat hamdan. Ini kan mudhof. Syakirin mudhof ilaih. Di mana-mana mudhof enggak boleh ditanwin. Enggak ada yang mudhof ditanwin itu. Enggak ada. Harusnya hamda syakirin. Ya, itu dari segi nahwunya sudah salah itu. Ya. Lalu yang kedua, ya, wa hamdan naimin. Kan ada begitu? Ada orang baca? Ada. Ya. Itu dari segi redaksinya udah salah. Wa hamdan naimin, dan pujian naim. Naim itu apa sih? Ya kan? Kalau orang yang diberikan nikmat itu bahasa Arabnya mun'amin, dari an'ama. An'ama itu apa? Pemberi nikmat. Makanya Allah itu mun'im, pemberi nikmat. Pemberi nikmat. Kita ini mun'amin. Kalau naimin itu berasal dari kata na'uma, yang nu'umatan. Apa? Halus, lembut artinya. Masa pujian orang-orang yang lembut kan nggak tepat. Nggak tepati secara bahasa ya. Makanya nggak usah lah, kita langsung saja Abdul Mahamid alhamdulillah hamdan yuwafi. Nah itu yang Abdul Mahamid. Orang bersumpah, umpamanya saya ya bersumpah dia akan membaca pujian yang paling abdul. Itu dia yang dimaksud. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Cuma oleh pengarang, oleh Imam Suyuti, pengarang tafsir Jalalain. Ya, tafsir Jalalain kan yang mengarang dua, Imam Suyuti dan Imam Al-Mahalli.
Ya, namanya dua-duanya Jalal juga, Jalaluddin Asyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. Makanya kitab ini luar biasa. Di mana saja dikaji ini kitab. Setiap pesantren itu pasti. Ya, memang penjelasannya nggak panjang lebar, enggak. Beda dengan tafsir Munir, apalagi tafsir Ar-Razi yang mujaladat banyak jilidnya. Ya, beliau ini satu. Ya, dua, juz pertama, juz kedua. Ya, itu yang mengarang dua orang. Pertama adalah Jalaluddin Al-Mahalli. Ya, maka disebut Jalalain, berarti dua Jalal. Beliau mengarang dari surat Al-Isra sampai apa? Sampai An-Nas. Kemudian beliau meninggal. Lalu murid-murid Imam Suyuti minta agar Imam Suyuti melengkapi tafsir ini dari apa? Dari Fatihah sampai surat Al-Isra. Ya, ini kehebatan Imam Suyuti. Beliau mengarangnya mengikuti gaya bahasa Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Kalau kita lihat nggak ada perbedaan, ini luar biasa Imam Suyuti. Ya, begitu lihainya beliau. Ya, itu nggak ada perbedaan. Ya, nggak ada perbedaan. Jadi betul-betul mengikuti apa? Imam Mahalli. Maka dikenal dengan apa? Jalaluddin Jalalain. Maka dikenal dengan Jalalain karena dua Jalal. Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin Asyuti. Nah, di situ beliau mengganti kata yuwafi dan yukafiu, beliau ganti dengan isim. Alhamdulillahi hamdam muwafian lini'ami. Sama artinya. Mukafian limazidih. Ya, ya Rabbana lakal hamdu dan seterusnya itu. Ya, itu namanya Abdulul Mahamid. Ya. Jadi nggak usahlah kita pakai alhamdulillah hamdan syakirin ya. Hamdan na'imin, ya itu. Ya, dari segi redaksinya sudah salah soalnya. Ya, justru yang Abdul Mahamid tadi alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah ya. Jadi ya fakafi'u, maka balas yang sebanding. Ini kan pujian disebut Abdul Mahamid begini. Karena kita nggak bisa memuji nikmat Allah yang yang pas begitu ya, makanya diajarkan ini ungkapannya. Karena setiap pemberian dari Allah itu patut kita bersyukur, kan gitu. Nah, supaya seimbang apa yang Allah berikan dengan pujian kita itulah alhamdulillah hamdai yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Jadi yuwafi yang sebanding dengan nikmat-nikmat Allah, gitu ya. Karena apa? Kita nggak mampu ya untuk mensyukuri semua nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Failam tajidu fad'u lahu. Kalau kamu nggak mendapatkan untuk membalas kebaikan orang, doain. Itu tadi. Jazakallahu khairan. Kata Rasul sudah cukup. Semoga Allah membalas kebaikan kepada kamu. Gitu. Doain. Kita nggak bisa membalas nih. Ada orang berbuat baik, ya. Kita ucapkan apa? Jazakallahu khairan. Ya, cukup begitu. Ini yang dimaksud apa? Fad'uhu lahu, maka doakan. Akhrajahu Al-Baihaqi, hadis riwayat Imam Baihaqi. Kemudian berikutnya An Nu'man bin Bashirin, dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai beliau dan bapaknya. Qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, lalu ahwa Nu'man ketika mendengar Rasulullah bersabda, beliau merendahkan mendekatkan ya. Ahwa itu sebenarnya jatuh, terjerumus, mendekatkan dua isbi', ya, dua jarinya. Ya, kalau semua ini namanya asabi, satu usbu asabi, itu jari, ila udunaihi, ke dua telinganya. Ya, itu Nu'man. Apa isi sabda Rasulullah SAW? Innal halala bainun wal harama bainun. Sesungguhnya
Yang halal itu sudah jelas, dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran dan oleh baginda Rasulullah SAW. Wal harama bainunan, juga yang haram sudah jelas, ya sudah jelas. Yang halal dan yang haram itu sudah jelas, ya. Wa bainahuma mushtabihatun, tapi di antara yang halal dan haram ada yang belum jelas ini. Namanya apa? Syubhat. Syubhat, ya. La ya'lamuhunna katsirun minan nasi. Banyak orang yang tidak mengetahui. Tidak mengetahui. Ya, makanya harus dihindarkan. Ya, hal-hal yang apa? Yang syubhat, yang belum jelas status hukumnya. Apa halal, apa haram, tinggalin. Itu lebih selamat. Lebih selamat. Sebab nanti Rasulullah menggambarkan orang yang terjerumus dalam apa? Hal yang syubhat. Ini seperti orang ya mengembala binatangnya, hewan ternaknya di dekat tanah, ya di dekat tanah orang lain atau ladang orang lain di perbatasan. Kira-kira ya itu hewan ternaknya masuk gak ke ladang orang lain? Lama-lama masuk. Nah itu namanya apa? Harus dihindari. Ya makanya nanti lanjutannya seperti itu. Pamanita syubhat, siapa orang yang menjaga diri dari hal-hal yang bersifat syubhat yang nggak jelas. Jadi ittaqo itu menjaga diri. Makanya orang bertakwa itu apa? Ittaqo itu kan, takwa itu berasal dari waqo, menjadi ittaqo lalu muttaqin. Ya. Arti asalnya adalah menjaga. Berarti orang bertakwa itu adalah orang menjaga diri dari azab Allah. Dengan apa? Nah, disinilah ulama memberikan definisi dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu arti ittaqo. Nah, di sini ittaqo di sini apa? Menjaga diri dari hal-hal yang bersifat subhat. Ya, makanya ada ittaqullah, ada ittaqun nar, ya kan? Ya, ittaqullah. Nah, ini artinya apa? Bertakwalah kepada Allah. Artinya apa? Yaitu mematuhi perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Nah, kalau ittaqun nar, jagalah dirimu dari api neraka. Jangan kita artikan ittaqullaha, ya jagalah dirimu dari Allah, enggak. Maksudnya apa? Jagalah dirimu dari azab Allah dengan, harus dilanjutkan tuh, dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Makanya definisi takwa ulama itu memberikan definisi imtitsalul awamirillahi wajtinabu nawahihi, yaitu apa? Mematuhi perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang dapat menghindari syubhat berarti faqad istabro'a lidinihi, berarti dia menyelamatkan agamanya. Wa irdihi, dan apa? Kehormatannya. Kata irdun ini banyak nih, sama tulisannya ain ro dot. Bisa irdun, bisa ardun, bisa aradun. Ya. Beda-beda artinya. Kalau irdun itu apa? Apa namanya? Kehormatan. Kalau aradun itu barang. Makanya disebutkan urudut tijarah, ya barang jual beli. Ya, barang yang dapat dijual dan dibeli namanya urudut tijarah. Lalu kalau ardun, lebar. Ardun. Tuluhu panjangnya, wa arduhu dan lebarnya. Itu. Nah, inilah uniknya bahasa Arab. Ya, kalimatnya sama, lain baris, lain arti. Ya, lain baris, lain arti begitu ya. Nah, di sini irdi. Waman waqa'a fi syubhat, siapa orang yang terjerumus dalam hal-hal yang syubhat, waqa'a fil harami, maka dia akan terjerumus di dalam yang haram. Kalau dia tidak menghindari hal yang syubhat, maka ya ada kemungkinan dia akan terjerumus ya ke dalam yang diharamkan. Ya, haram itu ada dua ya. Ada haram sababi, ada haram zati. Haram sababi ya yaitu haram karena memperolehnya. Ya, untuk uangnya ya nggak ada perbedaan antara yang halal dengan yang haram, tapi cara memperolehnya haram, maka uangnya menjadi haram. Ada haram zati, haram zatnya. Satu contoh umpamanya daging babi, ya babi
Ya, walaupun kita beli sendiri dengan uang yang halal, tetap saja babinya haram. Itu namanya haram dzati. Gitu ya. Ya. Karra'i digambarkan oleh baginda Rasul seperti orang pengembala. Yar'a haulal hima, dia mengembala di perbatasan. Apa namanya? Ladang orang lain. Yushiku, maka nyaris ayyaqa fihi, dia terjerumus ke dalamnya. Ala ketahuilah wa inna likulli malikin hima, bahwa setiap yang memiliki itu adalah yang menjaganya. Ala wa inna himallahi maharimuhu, dan sungguhnya apa-apa yang Allah larang itu adalah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu gambarannya kayak gitu ya. Ini keduaan apa? Halamannya hilang kok. Ya. Jadi ya, kalau mendekati tempat yang terlarang, ya maka nggak mustahil kalau dia terjerumus, dia melaksanakan apa-apa yang dilarang. Ya. Ada satu larangan yang Allah tidak menyebutkan perbuatannya, tapi Allah melarangnya untuk mendekati. Ini berarti luar biasa ini. Ya. Seperti wala taqrabuz zina. Allah tidak mengatakan wala taznu, janganlah kalian berzina. Tapi Allah sebutkan apa? Wala taqrabuz, janganlah kalian mendekati. Berarti menunjukkan apa? Daya tariknya luar biasa. Ya, daya tariknya luar biasa. Makanya Allah tidak menggunakan kata zina langsung, tapi apa? Melarangnya dengan kata apa? Janganlah kamu mendekati. Ya, mendekati. Nah, berarti menunjukkan apa? Ya, pengaruh ya daripada apa? Perbuatan zina ini luar biasa begitu ya. Kemudian ala wa inna fil jasati mudghatan. Tahuilah, sungguhnya di dalam jasad itu ada segumpal daging. Ya, mudghah. Segumpal daging. Ya. Kan proses manusia Allah ciptakan, pertama setetes mani, lalu segumpal darah berubah menjadi segumpal daging, lalu Allah bentuk. Allah bentuk ya dengan tulang, lalu Allah tutupi tulang itu dengan daging. Itu ya penciptaan ya manusia. Nah, daging ini, segumpal daging ini yang nanti disebut adalah hati, ya, itu sangat berpengaruh terhadap perilaku seseorang. Itu idza salahat salahal jasadu kullu. Kalau hatinya baik, maka semua anggota tubuhnya akan menjadi baik. Ya, ini hati. Karena dari hati pertama sebenarnya mata. Dari mata turun ke hati. Ya, makanya Allah menyuruh ya baik orang muslimin atau muslimat yaghuddu ala absarihim. Ya, itu. Jangan memandang dengan pandangan yang sembarangan. Bab dari mata turun. Nah, nanti hati yang gerak ini, hati yang menggerakkan. Ya, dari apa yang dipandang oleh mata dilakukan atau tidak ini nanti hati. Kalau hatinya baik, ya nggak akan terjadi perbuatan itu. Tapi kalau hatinya nggak baik, ya pasti akan terjadi. Wa idza fasadatil jasadu kulluh. Kalau hatinya rusak, maka anggota tubuhnya juga ikut rusak. Artinya apa? Melakukan hal-hal yang tidak baik. Ala ketahuilah, apa segumpal daging itu? Wahya al-qalbu, adalah apa? Hati. Ya, hati. Makanya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat badan kita, tidak melihat pakaian kita, tapi Allah melihat hati kita. Innallaha la yanzuru ila ya suwarikum wa ajsamikum dan sebagainya, walakin yanzurullah ila qulubikum. Yang Allah lihat adalah hati. Ya, hati. Makanya ulama-ulama sufi itu sangat perhatian sekali terhadap penyakit hati. Ya, tentu yang paling tinggi adalah hasad, dengki, ya, ujub, ya, membanggakan diri. Ya, ini diantara penyakit-penyakit hati. Ya. Kemudian muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya.
Wan Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi beliau, kalau beliau bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'isa abdud dinar wad dirhami. Celaka ya orang yang berhamba kepada materi. Ya. Jadi dibudakin oleh materi. Ya. Itu di sini disebutkan dinar wad dirham. Itu mata uang yang berlaku zaman dahulu. Ya, jadi dia dibudakin oleh materi. Artinya apa? Itu pelitnya bukan main. Ya, dia tidak mau mengeluarkan zakat, sedekah dan sebagainya. Memang manusia itu pada dasarnya cinta harta. Ya, ini Allah yang berfirman. Sebagai pencipta manusia, tentu yang paling tahu ya terhadap manusia sebagai ciptaannya. Apa kata Allah? Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan sungguhnya manusia syadid, itu sangat kuat, lihubbil khairi, cintanya terhadap harta. Cintanya terhadap harta lasyadid, sungguh sangat kuat. Ya, itu manusia itu dasarnya kayak gitu. Ya, makanya kalau kita lihat manusia dalam masalah harta ini nggak ada puasnya. Dia punya udah 1 lembah, pengen 2 lembah, sudah. Ya, nanti berhentinya kalau sudah masuk kuburan. Ya kita lihat, ya koruptor itu nggak ada yang miskin, semuanya kaya. Ya, kok udah kaya masih koruptor, itulah. Ya, itulah. Bahkan terkadang rakyat menjadi korban. Ya kan? Yang lagi lahan kan apa? PCR kan? Ya, padahal mereka udah pada kaya itu. Wah, luar biasa kayanya. Kaya banget. Ya, tapi masih pengen. Ya, itulah. Ya. Makanya koruptor itu yang di penjara, Setia Novanto itu bukan orang miskin. Kaya banget ya. Kok masih mau korupsi? Ya, itulah manusia. Makanya supaya nggak dibudakin oleh harta, Allah mewajibkan dikeluarkannya harta. Apa? Zakat. Ada yang bersifat sedekah. Ya kan? Ya, makanya orang ya kalau dikasih kesempatan untuk hidup semenit saja, yang diharapkan adalah bersedekah. Kita tahu bahwa orang di saat kematian datang minta ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata setiap orang? Laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas salihin. Coba engkau tunda ya kematian untukku semenit aja. Apa? Aku akan bersedekah. Dia tahu tuh. Ya begitu mengalami sakaratul maut betapa hebatnya sedekah. Dia akan bersedekah dan aku akan menjadi orang yang saleh. Terlambat udah. Terlambat. Ya walaula akhartani ila ajalin ya qaribin fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya itu. Ya jadi ya jangan sampai seperti apa? Ya yaitu abdud dinar wa dirham. Abdud dinar wa dirham wal qatifati, dan hamba ya permadani, ya sama saja materi juga. In u'tiya radiyah, ini penjabarannya, jika dia diberi girang ya, wa lam yu'ta lam yarda, tapi kalau nggak dikasih dia marah-marah. Ya, nah ini maunya apa? Diberikan saja tapi tidak mau mengeluarkan. Akhrajahu al-Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari. Nah itulah ya mengenai akhlak ya yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW ya. Jadi mudah-mudahan kita dapat mengamalkan ini, karena apa Rasulullah SAW menunjukkan apa pertama tadi yaitu mengenai bantuan Allah, itu Allah gantungkan kepada bantuan kita kepada sesama manusia. Kalau kita mau membantu orang, maka Allah akan membantu kita. Ya, itu banyak sekali ya. Kemudian juga terakhir ya hadis tadi, yaitu kita jangan dibudakin oleh harta ya. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Astaghfirullahaladzim, 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 alhamdulillahi rabbil alamin.
hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi hamdan muwafiyan li ni'ami mukafiyan li mazidi ya rabbana ya Allah ya ilahana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wal azim sultanik Allahumma ya rabbana ya karim ya mannan ya hannan ya dzal jalali wal ikram Allahumma hassin khuluqana kama hasanta khalqana Allahumma hassin khuluqana kama hasanta khalqana Allahumma hassin khuluqana kama hasanta khalqana Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-daimata fid dini wad dunya wal akhirah Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh